Seorang lelaki dilahirkan kurang waras, tumbuh hingga usia dewasa. Di sini yang saya maksud tidak waras itu ya ada kekurangan lah ya. Suatu ketika dia meninggal dunia. Umumnya muslim seperti layaknya mayat dikafani, disolatkan, kemudian dikubur. 3 hari sejak meninggalnya, tiba-tiba ia keluar dari kuburnya dan pulang ke rumahnya nunggu di teras. Karena posisi kain kafan yang sudah kotor dijadikan penutup bagian bawah. Ya semacam kayak sarung gitu ya. Atasnya sudah tak tertutupi dengan tubuh kotor bercampur tanah. Namanya juga keluar dari kuburan jadi ya agak sedikit kotor ya. Ada tetangganya melihat, kaget pun bertanya. Oke, kita lanjut. Pengakuan mantan mayat itu, aku gak ingat apa-apa. Setauku bangun tidur, kok ada papan dan aku mencoba keluar. Entah gak tahu ada celah ya, aku merangkak keluar saja. Baru kusadari, aku sudah di kuburan. Jelasnya. Pertanyaan kita, 3 hari meninggal, ia bangkit dan tubuhnya tetap sama. Namun yang tadi tidak waras berubah 360 derajat jadi orang seperti umumnya kita. Kosakata dan bahasanya lancar, ngomongnya pun juga terarah, gak gagap. Itulah yang membedakan mayat ini saat sebelum dan sesudah dari kuburan. Yuk lanjut. Tetangga yang tugasnya bersihin lingkungan kuburan curiga saat kuburan si A ada lubang seukuran tubuh. Jadi dia melihat kenapa kuburan baru 3 hari ini kok ada lubang gitu ya. Dengan keberanian dia menengok ke dalam. Ya awalnya dilihat-lihat gitu, tak didapati mayat atau jenazahnya. Dari situ dengan ia melihat si A tadi pulang, langsung mengetuk pintu dan ngabari saudara si mayat untuk memandikan dan memberinya baju. Otomatis dibilangin kan, masuk aja dulu, soal ini nanti saya ceritakan ke Pak RT, karena hal ini jarang orang yang langsung percaya. Nah, si tukang bersih kuburan ini melaporkan kejadian ini ke Pak RT secara pelan. Pelan itu dalam artian penyampaiannya. Karena kejadian ini benar-benar sangat mustahil untuk orang mudah percaya gitu. Seiring waktu, satu desa tahu kejadian ini. Gempar. Sejak saat itu, ya si A tadi, yaitu yang mantan mayat tadi, makin dihormati dan semakin jadi panutan. Banyak wejangan luar biasa bagi para kaum muda. Ya intinya tuh kalau ada masalah dari anak-anak muda itu dia jadi tempat solusi gitu. Jadi rumahnya lumayan rame gitu. Intinya dia jadi orang spesial sejak kejadian bangkitnya itu. Namun si A tetap memilih hal yang awalnya diragukan oleh penjaga kuburan tadi. Sebab si A tuh pengennya tuh tidur di kuburan. Jadi dia bilang kuburannya dibuka aja. Nanti kalau tiap malam saya tidur di tempat itu gitu. Jadi dia tidur di bekas liang lahat yang masih terbuka tadi. Hari demi hari dia memilih tidur malam di sana. Aktivitasnya tetap biasa di rumah dan di kuburan. Sejak saat itu, ia membantu jadi tukang bersih kuburan. Kuburan di desa itu terawat rapi oleh si tukang yang pertama tadi dan si A ini. Masyarakat sangat kagum dan tak sedikit yang memberi mereka upah dengan uang. Akhirnya, uang yang diterima oleh si A tadi juga dibagi oleh bapak. Ya udah untuk berdua mereka. Oke, lanjut. Hingga waktu berjalan 3 tahun, akhirnya suatu hari penjaga kuburan itu tidak melihat keberadaan si A. Ya pikirnya sih mungkin dia lagi pulang atau apa ya. Dia berpikir sih siang itu dia tidur, kebiasaan kalau capek kadang dia tidur. Kemudian dia pun mendatangi liang lahat, ya, liang lahat tersebut dilihat, bener si A sedang tertidur. Ya awalnya dipanggil sih, nggak ada respon. Dipanggil lagi nggak ada respon, akhirnya dia turun, dibangunkannya si A tersebut. Namun apa yang terjadi? Ternyata tidak ada respon. Akhirnya setelah turun itu dia pegang tubuhnya, didapati si A meninggal dunia dengan tubuh yang sudah dingin.
Ya pasti tak bernafas lagi. Seketika dikabarkan seluruh kampung bahwa si A telah meninggal dunia. Dan tempat yang ia tiduri saat itu, dengan sangat berduka, proses penguburan pun seperti pada umumnya, dan si A akhirnya dikubur di tempat yang selama 3 tahun terakhir itu ia menjalani kehidupan sebagai tukang sapu di kuburan. Sejak saat itu dia tidak lagi bangkit, dan hingga cerita ini saya, Dewi Jayanti, tulis, dia sudah menjadi kenangan. Inilah kisah nyata yang bisa kita ambil dan petik bahwasanya logika dan cara pikir manusia tidak akan sampai mencerna sesuatu kemustahilan bila mana Allah berkehendak. Maka jangan suka ngatain atau ngebully orang seenak utel ya. Oke, salam istiqomah dengan kisah keren lainnya. Oke, lanjut. Uniknya nih, si A terbiasa ya digangguin pocong di kuburan waktu dia belum meninggal ya. Jadi malam-malamnya kan dia selalu tidur di situ. Waktu pocongnya datang, ongkang-ongkang, kesana kemari, jalan mondar-mandir gitu. Dia cuma bilang gini, gak usah nakutin. Aku gini juga pernah dibungkus kayak kamu, Cong, gitu. Bahkan selama 3 tahun, ia melewati tiap malamnya di kuburan itu, telinganya selalu terganggu dengan suara jeritan tangis, ada suara orang minta tolong, meraung, dan sebagainya. Saking biasanya, si A pun akhirnya lama-lama pun cuek. Ia berpikir, sesempit ini ruangan bisa memberikan suara sebegitu menyayat hati. Ya Allah, ini kisah nyata yang ku-share lewat status WA sebagai pengingat diriku sendiri. Jika yang membaca respon, ambil dan petik hikmahnya. Karena ini statusnya baru, jadi yang melihat hanya beberapa orang. Nanti untuk beberapa menit ke depannya, pasti banyak orang yang sudah membaca. Terima kasih dan salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.